Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan semoga anak-anak di rumah senantiasa semangat belajarnya ya. Meskipun kita masih harus belajar secara daring. Perkenalkan anak-anak, saya adalah guru agama kalian yang menggantikan Bapak Haji Abdullah. Nama saya Khairum Mas'ula. Kalian bisa panggil saya Bu Irum, ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu pelajaran ketiga, mari kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, materi kita yang selanjutnya yaitu pembelajaran yang ketiga, yaitu Allah Sang Pencipta Alam Semesta. Kalian bisa buka bukunya, pembelajaran yang ketiga, dan kalian juga tolong disimak baik-baik video di layar HP kalian ya. Sebelumnya mari kita belajar membaca Quran surat Al-Ikhlas dan artinya. Bu Irum yakin banyak sekali di antara kalian yang sudah hafal Quran surat Al-Ikhlas. Mari kita belajar membacanya dengan benar sesuai dengan tajwid dan makhorijul hurufnya. Dan mari kita memahami artinya. Bu Irum contohkan terlebih dahulu ya, nanti kalian bisa mengulanginya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, dengan Allah maksudnya. Baik anak-anak, jadi Allah adalah pencipta alam semesta. Tentunya kalian tahu alam semesta itu seperti apa. Kalian bisa simak di atas langit ya. Di atas langit itu ada apa saja. Itu ciptaan Allah. Kalian juga simak di sekeliling kalian. Ada gunung, ada laut, ada pohon-pohon, gajah yang besar, itu juga ciptaan Allah. Semut yang kecil, itu juga ciptaan Allah. Jadi Allah pencipta seluruh alam semesta. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini, itu ditujukan atau diberikan kepada manusia. Jadi Allah sangat baik sekali kepada kita, kepada manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Esa. Kalian tahu apa itu Esa? Esa adalah satu, ya. Seperti Pancasila. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu artinya satu, nak. Allah Maha Esa artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya. Jadi sudah benar kita menyembah Allah dengan cara apa? Dengan cara sholat. Ya. Dengan cara sholat. Kalian sudah sholat ya? Insya Allah kalian semua sudah mulai
belajar sholat, belajar mempraktekkan sholat. Dan juga ketika kita memintanya kepada Allah. Selanjutnya, nah, Quran surat Al-Ikhlas menerangkan bahwa 1. Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi seperti yang tadi, Allah itu satu, jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas dan bisa kita sembah kecuali Allah. Yang kedua, Allah adalah tempat seluruh makhluk meminta segala kebutuhan. Ya. Jadi kalau kita minta sesuatu, kalau kita ingin kaya, kita ingin pintar, kita ingin menjadi anak yang soleh solihah, kita ingin menjadi orang yang baik, orang yang dermawan, kita ingin bisa membahagiakan kedua orang tua dan semuanya, kita minta apapun itu mintanya kepada Allah. Karena Allahus Somad, Allah adalah tempat seluruh makhluk meminta segala kebutuhan. Allah tempat kita bergantung. Jangan meminta kepada siapapun. Tentunya kita meminta kepada Allah juga dengan dibarengi dengan ikhtiar, ya. Dibarengi dengan usaha. Jangan kita meminta pintar, tapi kita tidak mau belajar. Itu salah. Jika kita ingin pintar, kita meminta kepada Allah, tapi kita juga harus, kewajiban kita ikhtiar, yaitu berusaha. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, seperti itu. Yang ketiga, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maaf, itu salah ketikannya, kurang D-nya ya. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Artinya Allah itu satu, Allah tidak melahirkan, Allah tidak mempunyai anak dan tidak dilahirkan, dan Allah itu tidak mempunyai orang tua. Allah itu satu, ya, Esa. Dan yang keempat, tidak ada satupun yang dapat menyerupai Allah. Itu juga kurang ya, maaf D-nya. Tidak ada satupun yang dapat menyerupai Allah. Jadi Allah itu seperti apa? Intinya Allah itu tidak akan sama dengan apa yang kita lihat, ya. Kita bisa melihat Allah itu besar. Apakah Allah itu seperti gunung yang sebesar itu? Tidak. Allah itu tinggi. Apakah setinggi langit? Tidak. Karena intinya Allah itu tidak sama dengan apa yang kita lihat, ya. Apapun yang kita lihat itu tidak sama dengan Allah, karena tidak ada satupun yang dapat menyerupai Allah. Ya, kenapa kita tidak bisa melihat Allah atau menjelaskan seperti apa Allah itu, seperti apa Allah? Karena penglihatan manusia itu terbatas, ya. Kita tidak akan sanggup melihat Allah. Contohnya saja, kita berada di sini. Apakah kita tahu seperti apa keadaan yang di Jawa Timur misalnya? Di sana ada apa saja? Kita bisa melihat? Tidak. Karena apa? Karena pandangan kita, penglihatan kita itu terbatas. Apalagi kita membayangkan atau melihat Allah, sangat tidak bisa karena kita terbatas, ya. Kemudian anak-anak, nah, Allah adalah zat yang menciptakan seluruh alam semesta di langit ataupun di bumi. Seperti yang di awal tadi saya jelaskan, Allah menciptakan seluruh alam semesta. Jadi Allah tinggal mengucapkan kun fayakun, itu sudah tercipta. Semudah itu anak-anak. Allah ingin menjadikan bintang, kun fayakun, langsung wujud menjadi bintang. Allah ingin menciptakan bumi, kun fayakun, langsung wujud, jadilah bumi. Jadi seperti itulah hebatnya Allah. Jadi kita patut menyembah dan mengagungkan Allah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita ingin tahu keberadaan Allah, kita tinggal melihat alam semesta, yaitu ciptaan Allah.
Jika ada gunung, jika ada alam semesta ini, berarti ada yang menciptakan. Siapa itu? Yaitu tentunya adalah Allah. Dan pastinya kalau yang diciptakan ada, yang pencipta juga tentunya ada. Bu Irum ibaratkan rumah bisa ada, yang membangun rumah adalah Pak Tukang ya. Jadi kalau rumah ada, otomatis Pak Tukangnya ada. Seperti itu. Jadi jangan sekali-kali meragukan Allah itu ada atau tidak. Allah itu ada, meskipun kita tidak dapat atau tidak sanggup melihat keberadaan Allah dengan penglihatan kita, tapi kita sanggup melihat keberadaan Allah dengan ciptaan-ciptaan Allah, yaitu alam semesta. Ciptaan Allah baik di langit maupun di bumi. Seperti itu. Baik anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Kemudian ini ada tugas buat kalian. Tugas hari ini yaitu yang pertama, membaca Quran surat Al-Ikhlas dan artinya. Cukup membaca ya. Boleh sambil membaca buku boleh. Dan artinya di video kemudian dikirim. Ya. Selanjutnya, yaitu tugas yang kedua, menyebutkan 5 saja ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Ini di foto, cukup menyebutkan 5 ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Kalian tulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim melalui WA. Seperti itu anak-anak ya. Kurang lebihnya Bu Irum mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa membawa manfaat kepada anak-anak dan kepada Bu Irum. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.